AYT, BIS, dan MILT. MILT. 3. Di TB nggak ada, betul? Betul. Dan di tempat lain nggak ada, betul? Betul. Oke, ke sebelah Ini, kiri. Ya, minta tolong di zoom, minta tolong di zoom. Ya, kasih lihat. tolong di zoom. Ini buktinya. Kelihatan? Kelihatan ya. Jadi yang di TB tidak ada. Oke, kita kembali dulu ya pemirsa. Ke sisi kiri tuh ada sisi paling kiri. Sisi paling kiri ada tanda panah tuh, klik. Ya. Oke. Klik. Oke. Nah, di pencarian universal, ketik aja gereja coba. Ketik gereja. Enter. Ya. Udah? Ya. Enggak, saya klik lagi. Ininya yang tanda panahnya. Gereja. Gereja sudah. Ya, lihat tuh statistik kata ada nggak? Tidak ada. Statistik kata di TB ya. Iya. Gereja 0 dalam 0 ayat. Iya. Saya ini kasih ya. lihat, kasih lihat. Saya kasih lihat ya. Ya. Baik perjanjian lama, perjanjian baru TB, sebenarnya kata gereja nggak ada di dalam Bible. Gereja 0 kata di dalam TB. Nggak ada. Kenapa? Karena memang Bible-nya saudara kita Kristen dan Katolik, dengar baik-baik, tidak ada kata gereja di dalam kitab sucinya, tidak ada. Muslim, masjid, wow, memang tempatnya ditulis di dalam Al-Quran. Contoh, ya, Asra bi'abdihi Subhanallah, Isra Mi'raj. Asra bi'abdihi la ilaha Yang memperjalankan hambanya di malam itu, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wah, banyak kata masjid dengan arti tempat sajadah, tempat bersujud. Sajadah, tempat bersujud. Masjid. Iya, dari kata sajadah, bersujud, artinya tempat bersujud. Nah, sekarang tempat bersujud itu sudah menjadi rumah ibadah agama kami Islam. Gereja nggak ada. Yang kedua, ayo lagi, Ustaz. Ya. Kata ini, yang tadi itu 16-18, kita lihat bahasa Inggrisnya. Sebetulnya bukan gereja. Yang 16-18, ya, itu kan? Okay. Tapi itu adalah jemaat. Jemaat itu 1577 kalau nggak salah itu ya. Ya. Di bawahnya tuh, di bahasa ininya nomornya, nomor. Oh ini. Iya, jemaat. Jemaat. Eklesia itu sebetulnya. Ini. 1577. Nah, 1577. Ya, ini jemaat itu 3450. Enggak, jemaat 1577. Ku itu jemaat. mau itu 3450 itu ku, mai. Oh, dibalik. Loh. Saya ketawa sama. Oh iya, dibalik ini. Kenapa dibalik ya? Enggak tahu, jangan tanya saya. Bentar. Kenapa dibalik ya? Minta tolong di zoom. Bentar ya. Ini. Jemaat itu harusnya yang angkanya 1577. Iya. Kemudian yang ku itu 3450. Tapi dibalik. Kaget saya. Ini pemirsa lihat ya. Bukan orang Islam. Penulis Bible juga nakal juga. Nakal. Nah, ya udah ya. Biar cepat saja. Jemaat itu 1577 Greek atau bahasa Yunani. Dari eklesia. Oh, iya. Eklesia itu bukan artinya gereja, bukan, tapi perkumpulan. Iya. Iya, perkumpulan artinya bukan gereja, bukan rumah ibadah, bukan. Ini saya spill ya. Iyalah, saya spill. Boleh. Spill. Nah, nanti intinya ke apakah ini menghafalkan Al-Quran itu ada gunanya? Ya, ada. Ya, sudah. Nah, sudah? Oke, syukran. Nah, kata-kata gereja itu sebetulnya aslinya apa? Church, bahasa Inggrisnya. King James Version itu church, C-H-U-R-C-H. Iya, betul. Church, bahasa Belandanya kerk. Nah, original kata church itu dari orang Inggris bilang Circe, Kirky. Sekali lagi, church itu bahasa Inggris tuanya itu Circe, Kirky. Sudah? Nah, sekarang Ustaz Ipung ketik. Ini kata dasarnya church atau gereja itu. C-I-R-C-E spasi
National Geographic Indonesia. CIRCE. Iya, spasi. National Geographic Indonesia. Geographic Indonesia. Ya. Ada aja gebrakannya Ustadz kayak ini. Loh, pokoknya. Aduh. Ya. Sudah. Ya. Tuh, lihat kasih lihat apa tuh Sirse tuh. Kasih lihat dulu. Ini bukan Kainama yang ngomong, memang ini dasarnya begini. Sirse adalah rumah penyihir perempuan. Cantik, seksi, menggoda iman laki-laki. Sudah di screenshot, Ustadz Ipong klik. Ya, yang mana? Yang atas. Yang atas ya. Iya. Tuh dia tuh. Baca judulnya dulu, baca judulnya. Circe ya. Iya. Penyihir pertama dalam mitologi Yunani yang suka memingkat pria. Saya spill dulu, Ustaz. Iya. Gawat. Jadi jangan sembarangan bilang nggak apa-apa kita ikut masuk ke gereja. Gereja itu ini, nggak ada gereja eklesia, nggak ada. Gereja itu ini apa? Circe, Kirke, Sirke. Itu asal katanya dari bahasa Old English ya. Jadi misalnya gini, dulu tuh nggak ada yang bilang you, nggak ada. Yi mereka bilangnya. He atau you lain itu the, thou thee. Terus shout, bukan shall tapi shalt, shout. Lalu ada yang nggak ada pakai perhaps, nggak ada, ya kayak gitu gitulah. English tua, Old English ada ya. Paragraf ke-6. 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Ini Ustaz. Iya. Namun ternyata Circe membuat para pria ini lengah, dan dengan menggunakan mantra Circe akan mengubah mereka menjadi babi. Dengan demikian Circe telah menjebak mereka selamanya dalam tubuh tercela mereka di pulau tersebut. Jadi kalau ada yang bilang nggak apa-apa Ustadz dari Islam jadi Kristen untuk ibadah masuk gereja, maaf ya, dengan segala rasa hormat. Belanja di toko sebelah bikin pengen marah. Tenang, di Tokopedia Ramadan Ekstra seru, belanja kebutuhan dapur. Dengan segala rasa hormat, Anda terperangkap, Anda masuk perangkap, Anda murtad, Anda jadi, maaf ya, jadi Kristen atau murtad dari Islam, Anda terkena perangkap. Dan maaf ya, Circe itu artinya perubahan di dalam lingkungan rumah itu jadi babi. Maaf, jangan marah. Jangan marah. Karena toh Anda ketika Anda keluar dari Islam, Anda makan babi. Babi masuk ke dalam tubuh Anda. Begitu ya, baik. Sekarang begini, terakhir. Terakhir Ustaz. Apa gunanya menghafalkan Al-Quranul Karim? Lalu orang-orang itu bilang, tidak ada gunanya menghafal. Oh ada, supaya apa? Supaya ketahuan bahwa aku orang yang memeluk agama yang benar, bukan agama pagan. Bedanya agama pagan yaitu tadi, mereka nggak pernah tahu kitabnya sendiri isinya apa, rumah ibadahnya apa. Mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah yang benar, apakah boleh masuk gereja atau tidak. Kata-kata gereja aja mereka nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu. Dan tidak pernah ada di Bible. Tadi saya cerita. Lalu yang terakhir, apa yang membedakan umat Islam menghafal Al-Quran menjadi hafiz dengan orang-orang yang tidak menghafal Al-Quran? Akan diperlihatkan bahwa hanya Islam agama samawi, hanya Islam agama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Hanya Islam yang berasal dari langit satu-satunya. Tidak ada yang lain. Yang lain, maaf, kalau ada yang bilang agamaku tidak butuh menghafal, Anda pagan. Pagan Anda, paganisme Anda. Kenapa? Di pagan memang tidak boleh menghafal Al-Quran. Kenapa? Ketahuan, di pagan tidak boleh menghafal ayat sucinya. Kenapa? Nanti ketahuan kayak gini. Gereja jadi baru tahu. Yang kedua terakhir Ustaz. Matius 1:1 versi paralel. Matius 1:1 versi paralel. Ustadz Ipung dan Bunda Etika, saya mau tanya Ustadz Ipung, nama kitabnya orang Kristen apa? Bible. Dari bahasa Biblos. Biblos, baik ya. Saya mau bilang nih,
kepada semuanya dan juga kepada terutama saudaraku Kristen dan Katolik. Lalu terhadap semua muslimin wal muslimah. Sebetulnya nama kitab suci orang Kristen itu inilah. Sekali lagi, namanya bukan, apalagi Alkitab, bukan. Bible aja bukan. Nama kitab suci orang Kristen itu adalah, titik 2, inilah. Ya apa sih? Kok inilah? Inilah. Namanya bukan, jangankan Bible atau Biblos. Nama kitabnya, oh namaku, kitab suciku Alkitab. Ngaco aja, Alkitab itu Al-Quranul Karim. Ngaco, Anda mencuri, sudah, akuin aja mencuri. Ya, nama kitabnya orang Kristen yang aku sayangi dan aku hormati di Republik Indonesia, inilah. Lihat nomor ininya, 976. 976. Iya. Jadi, saudaraku sayang, ya kasih lihat. Spill ya. Jadi, kitab sucinya orang Kristen itu inilah. Iya. Jadi saya tunjukkan ya. Iya. Caranya begini. Tolong di zoom. Kita akan buka di Matius pasal 1 ayat 1 versi paralel. Ketemunya nanti websitenya Alkitab Sabda. Kan bunyinya ini kan. Inilah silsilah Yesus Kristus kan begitu kan. Anak Daud, anak Abraham. Nah, inilah Strong Concordance-nya ini 976. Ya. Nah, ini 976. Kita klik 976. Klik. Muncullah ini Biblos. Berarti Biblos itu artinya inilah. Saya langsung menghela nafas, Zat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Kailama tentang bahwa nama gereja itu tidak ada di dalam Bible, dan sedangkan kata masjid itu ada di dalam Al-Quran. Di dalam berita kali ini sering kita dengar tidak penting menghafal Al-Quran. Itu adalah perkataan orang-orang Kristen untuk melemahkan iman saudara-saudara muslim. Dan orang-orang yang bilang seperti itu orang gila. Karena kitab suci atau dari agama Samawi itu yang benar hanyalah Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu hilang, itu akan tetap dalam hati orang Islam. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.